Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di press screening dan nanti akan dilanjutkan dengan press conference untuk film terbaru persembahan dari Star Vision dan Cine Surya yang bekerja sama dengan Legacy Pictures berjudul Tukar Takdir. Kita akan undang bergabung bersama dengan kita. Yang pertama kita undang jajaran produser dari film Tukar Takdir. Yang pertama ada Bapak Chan Parwes Servia. Selanjutnya masih dari jajaran produser ada Mas Rama Adi. Dan juga penulis sekaligus sutradara untuk film Tukar Takdir, Molly Surya. Ini adalah momen yang sangat penting bagi kami. Ini adalah kesempatan pertama untuk Anda bisa menonton sebuah karya yang pada waktu kita mendiskusikannya beberapa tahun yang lalu, kita merasa sangat ambisius. Mungkinkah kita bisa realisasikan? Tapi akhirnya insya Allah kami dengan bangga mempersembahkannya hari ini. Selamat menikmati karya ini dan insya Allah ini menjadi sebuah karya yang penting, yang semoga hal-hal baiknya bisa terhubung juga dengan kalian, sedangkan hal-hal buruknya amit-amit tidak. Terima kasih. Kita juga mengundang eksekutif produser dari film Tukar Takdir ini nih, Mas Fauzan Zidni. Film ini adalah tentang sebuah harapan. Akhirnya hari ini insya Allah kami akan mempersembahkan film ini kepada teman-teman semua. Semoga dapat diapresiasi. Terima kasih. Saya dan Pak Parwes, Rama, sama Molly mengajak teman-teman untuk menyebarkan berita baik tentang film ini. Ajak teman-teman yang lain untuk menonton. Seperti Pak Parwes tadi bilang, mungkin film yang cukup ambisius, cukup membuatnya cukup memakai adrenalin ya Pak ya. Adrenalin seru, menyenangkan. Mengulang sedikit tadi yang udah diutarakan. Selain soal maksudnya soal drama petaka pesawat, film ini berfokus pada mungkin bisa dibilang pada duka dan harapan ya yang dirasakan setelah petaka tersebut terjadi. Semoga menikmati. Terima kasih. Kita sambut ini dia dari jajaran produser Bapak Chan Parwes Servia. Selanjutnya ada Mas Rama Adi, penulis serta sutradara dari film Tukar Takdir, Molly Surya. Eksekutif produser dari film Tukar Takdir, Mas Fauzan Zidni. Penulis novel dari Tukar Takdir ada Valian Budi. Selanjutnya penata kamera ada Mas Roy Lolang. Editor untuk film Tukar Takdir Ahmad Yuniardi. Jajaran penata musik yang pertama ada Yudi Arfani dan juga Zeka Seli. Kita mengundang segenap jajaran cast dari film Tukar Takdir. Yang pertama kita sambut Nicholas Saputra. Iya sabar. Mas Rawa. Selanjutnya Marsha Timothy. Selanjutnya kita sambut Zara Adisti. Kita punya Maria Melina. Kita sambut bersama ada Teddy Shah. Selanjutnya Roy Sungkono. Setelah Roy Sungkono kita punya Aryo Wahab. Selanjutnya kita punya Ravaldo. Kita undang bergabung bersama dengan kita Hana Al Rashid, Bapak AS Kasar. Dan tentunya ini dia buat teman-teman media yang hadir, Tora Sudiro. Kita foto bareng dulu, boleh lebih merapat lagi, silakan merapat kanan kiri. Oke siap, terima kasih teman-teman media, nanti akan ada kesempatan foto lagi. Saya begitu bahagia, begitu cinta dengan karya ini dan bisa menjadikan sebuah ambisi yang luar biasa. Ya, kita dari tahun kalau nggak salah 6-7 tahun yang lalu novelnya saya diberikan kesempatan dari Pak Bio dan akhirnya saya merasa bahwa ini adalah karya yang hanya seorang Molly yang bisa menjadikannya. Jadi ada tagline yang menarik dari Molly, kalau ada yang sulit ngapain ngerjain yang mudah. Nah, jadi ini kan memang pas sekali ya bahwa Tukar Takdir adalah cerita yang sangat menarik, cerita yang sangat penting, butuh
ambisi yang besar untuk menjadikan semua kompleksitas yang ada dalam Tukar Takdir ini bisa menyatu menjadi sesuatu yang menarik. Kita paham musibah ataupun petaka pesawat bisa saja terjadi, semoga tidak kita alami. Tapi di luar sana pasti pernah ada keluarga yang kehilangan, yang berduka, dan film ini tentang itu. Orang yang kehilangan, orang yang berduka terhubung, dan apakah duka itu hanya akan menjadi amarah ataupun duka itu harus kita berdamai untuk kita sembuh. Semua menjadi sebuah harapan, dan akhirnya kita pada saat kita menerima takdir itu sendiri, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan harapan-harapan baru muncul. Kalian lebih suka Rawa jadian sama Dita atau sama Zahra? Coba mana? Tim Rawa Dita, tepuk tangan tim Rawa Dita. Tim Rawa Zahra. Wah, santai dong. Banyak banget nih fans ya Pak Dia. Mungkin ini yang perlu kalian sampaikan, bahwa film ini bukan film yang akan membuat kalian menjadi orang-orang yang stres ataupun depresi. Film ini film tentang harapan. Film tentang sesuatu yang butuh untuk kita pahami dan butuh untuk menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Ini tim kita yang di sini ada luar biasa dedikasinya, ensemble cast-nya luar biasa. Jadi pastikan untuk menjadi saksi sinema Indonesia sampai di satu titik yang baru melalui film Tukar Takdir yang akan rilis 2 Oktober mendatang. Kami sungguh berusaha yang terbaik dari kami untuk memikirkan demi supaya penonton Indonesia mempunyai pengalaman yang baru begitu. Pasti ada banyak tantangan-tantangan gitu. Kami udah yang melakukan yang terbaik lah kira. Ya semoga ini bisa dapat diapresiasi gitu. Pas pertama kali melihat hasilnya, saya lega banget karena ternyata Pak Parwes, Mouly Surya, semua tim yang terlibat itu satu jiwa gitu dengan cerita yang saya tulis. Menurut saya film ini penting karena di tengah ketika orang-orang berduka malah saling menyakiti, tapi di film ini orang-orang berdukanya saling menyembuhkan, dan itu penting sekali. Dan saya merasa sangat bersyukur di film itu mendapatkan esensi tersebut. Ketika kita berhadapan dengan duka, bagaimana setiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda dalam menghadapinya, dalam mengeluarkannya gitu. Kemacaman-macaman ini yang menurut saya adalah nyawa dari film ini gitu istilahnya. Meskipun memang untuk sampai ke situ agak teknisnya agak sulit ya gitu. Untuk di film ini diberkati bisa bekerja sama dengan aktor-aktor hebat yang ada di samping kanan kiri belakang saya yang saya idolakan. Jadi saya selalu memberikan ruang ketika mereka membaca apa interpretasi pertama mereka, dan dari situ kita bekerja sama, karena sebuah karakter itu lahir ketika seorang aktor sudah memasuki karakter tersebut, tidak jadi di skenario. Dari keseluruhan itu yang paling membuat cukup rumit dan cukup harus detail itu adalah treatment realis dan natural. Mungkin kita mengenal ada beberapa treatment sinematografi, mungkin kayak high contrast, low contrast gitu kan. Nah ini kita pendekatan kita lebih natural gitu, lebih real gitu, supaya penonton itu bisa menjadi saksi dari peristiwa atau dramatik yang ada di film ini gitu. Jadi yang pertama saya lakukan sih setelah baca skrip, saya menghormati perasaan-perasaan yang dialami oleh karakter ini gitu. Jadi saya coba jaga rasa dukanya, saya jaga emosinya. Kemudian hal itu membuat ada beberapa bagian di film ini yang kita lakukan editing dengan beberapa metode, seperti metode intercut beberapa scene. Itu semata-mata untuk menjaga intensitas emosi film ini terjaga dari awal sampai akhir. Juga performance dari aktor-aktor kita pilih yang paling baik dengan Mbak Mouly, dengan Mas Rama, dengan Pak Parwes di ruang editing. Kita cukup sengit memilihnya. Banyak scene yang dialog line satunya take 1, line 2-nya bisa take 7, bisa balik lagi take 8. Itu kita jaga betul sih. Sampai gestur-gestur kecil tuh kita coba bangun dari situ. Kalau kita peduli sama ritmenya juga ya. Jadi kayak emosi satu titik yang ekstrim di kehilangannya, kita merhatiin hal seperti itu untuk nge-build emosi di karakter-karakternya. Kita juga tetap memilih pemilihan nada-nada yang mungkin ada galau, tapi ada sweetnya. Jadi itu yang kita berusaha sampaikan lewat musik. Senang bisa akhirnya sharing
karya kita bersama bisa ditonton. Saya juga dari samping tadi dengar-dengar sepertinya ada tepuk tangan, ada keriuhan. Mudah-mudahan ini tanda-tanda baik. Suka filmnya, mudah-mudahan. Kalau film Molly itu saya udah tahu ini pasti tidak akan biasa saja. Nah, di film ini tingkat kompleksitas keunikannya cukup tinggi juga, secara emosi, secara fisik, secara peristiwa, sangat challenging buat saya sebagai seorang pemain film. Challenge fisik, ada challenge batin, tapi saya sangat beruntung bisa bekerja dengan para aktor yang punya dedikasi, yang saya hormati, yang hebat-hebat ini, sehingga saya bisa melakukan itu semua dengan sukacita. Pengen tahu dong gimana adegan manis bersama dengan Marsha Timothy dan juga Zara di sini, silakan. Ya, itu di situ deskripsinya Molly di skrip adalah sebuah momen. Mudah-mudahan momen-momen itu bisa menyentuh, dan mungkin teman-teman di sini lebih tahu filmnya dibandingkan kami yang ada duduk di depan ini. Karena pasti berbeda ketika kita yang terlibat di dalamnya. Beda sekali pasti perasaan dengan fresh eyes, dengan mata yang baru, dengan hati yang baru. Mudah-mudahan film ini juga bisa memberikan warna baru di perfilman Indonesia. Tolong sebarkan dan sampaikan ke para calon penonton film ini untuk nonton filmnya mulai tanggal 2 Oktober di bioskop. Ya, untuk Dita, layer-layer perasaan itu ya ditemukan bersama sih. Ketika workshop banyak nanya sama Molly. Tapi kalau buat saya sih Dita tuh on point banget. Ketemu karakter Dita tuh kayak kenalan lagi dan seru banget kenalan sama dia. Dan akhirnya ya itu seperti yang tadi ditonton di film, mungkin akhirnya ya itu yang tersampaikan. Mendapatkan karakter yang perasaan-perasaannya itu sebelumnya aku belum tahu ini rasanya tuh gimana sih gitu. Belum tahu rasanya kehilangan orang yang kita sangat cintai itu seperti apa gitu. Jadi untuk mengolah rasanya aku banyak ngobrol sama Mbak Molly. Tapi setelah baru-baru ini Zara kehilangan orang yang sangat Zara cintai, dan aku mengerti kenapa Zara saat itu begitu gitu. Dan ternyata aku ngerti juga semua orang yang berduka itu punya cara untuk melewatinya masing-masing. Kehilangan itu nggak bisa kita hindarin gitu rasanya. Perlu dituntaskan gitu untuk menuntaskan. Dan dalam perjalanan menuntaskan perasaan itu akan dapat titik di mana untuk ini waktunya berhenti, waktunya move on, waktunya ikhlas. Kalau Zahra sendiri jalanin dan kebetulan punya ibu yang sangat lembut hatinya, jadi bertumpu secara emosional ke Zahra, makanya dia menjalannya dengan senyum. Untuk bersama dengan kita, sebelum kita ke cast lainnya, ada Mbak Devi Permatasari, silakan, dan juga ada Mas Bagus untuk bergabung bersama dengan kita. Tapi kan ada adegan hubungan yang sangat luar biasa antara ibu dan anak. Ini yang menarik, pengen tahu sudut pandangnya seperti apa sih? Jadi pacar sama jadi ibu justru lebih menguntungkan jadi ibu. Bisa peluk-peluk, bisa lihat dia mandi. Pokoknya jangan salah. Itulah sebuah momen. Itu momen saya. Jadi saya nggak akan panjang lebar, cukup sekian, penasaran kan? Nah. Selalu luar biasa. Buat karakter di sini lo harus bisa jadi antagonis, tapi harus bisa manusia juga pada saat yang sama gitu. Ngomong sama Mbak Molly banyak banget, apakah ini terlalu lewat ataukah ini enggak, terus khasnya di mana, banyak dibantu banget. Jadi thank you lah Mbak Molly. Yes. Ya, pada dasarnya semua orang di sini dengan beban karakternya masing-masing bersatu dalam event ini, baik sebagai orang yang dianggap protagonis atau antagonis, tapi semuanya bersatu dalam event ini. Mbak Molly memang agak air crash investigation nerd gitu. Jadi pertama kali bertemu dan ngobrol kayak oh wow, she's really into this gitu. Jadi harus ikut into it juga, dan dikasih beberapa reference dokumenter dan series yang bisa ditonton supaya benar-benar bisa menjadi air crash investigation geek juga. Sebenarnya yang lebih sulit dalam ini adalah
pura-pura nggak ngerti bahasa Indonesia sih saat semua orang lagi ngobrol gitu kayak mukanya kayak oh I don't understand what's going on, tapi actually kupingnya udah kayak ini Aryo ngomong apa sih gitu. Tapi senang banget bisa reuni sama banyak teman-teman yang udah pernah kerja sama dan ketemu juga teman-teman baru, senang sekali sih diajak. Terus terang pertama kali ditawarin film Tukar Takdir ini, gue nanya dengan cast sebanyak ini dan ngetop-ngetop, gue cuma bilang ini pasti scene gue dikit nih, ya kan? Terus kata orang bilang, enggak mas, lumayan kok. Pas gue baca, scene-nya sih nggak berapa, tapi dialognya kenapa panjang-panjang? Dan teknis banget. Di antara cast semua ini yang paling nggak bisa banyak improv gue. Karena gue data semua gitu loh, ya kan? Alhasil gue setiap kemana-mana, nyetir mobil gue ngomong kerusakan struktural progresif. Gue lagi makan gue ngomongin pesawat JA79 jatuh di jam segini-segini. Akhirnya gue seperti itu, gue coba hafalin, tapi gue akhirnya bisa menikmati. Ya kalau misalkan Mas Aryo kebanyakan di kantor, nah bagian yang Mbak Molly bilang teknisnya sangat sulit, disitulah Dimas selalu ada. Gitu. Karena udah tahu kalau Mbak Molly tahu apa yang harus dilakukan, jadi udah tinggal percayakan aja sama Mbak Molly. Saya sebenarnya lebih suka tokoh-tokoh peran-peran yang jahat gitu. Tapi kali ini saya dikasih peran seperti ini, wah ribet juga ya, harus bijak, tenang. Akhirnya saya praktekkan aja sesuai apa yang pernah saya punya dari acting sebelumnya gitu. Tokoh saya kan ada di dalam pesawat itu. Yang paling penting adalah klik yang Mbak Molly sampaikan adalah ini harus dapat untuk Rawa, untuk saya bisa ghosting dia kan terus menerus di dalam pikirannya. Iya betul. Nah jadi adegan misalnya memandang dia, melihat dia atau apa supaya dia mengingat selalu momen-momen itu gitu. Dan kita buat momen itu untuk membuat dia repot. Yes. Jadi semua kan sebenarnya dapat sebuah momen ya Mbak Molly ya. Iyalah. Iya itu dia. Buat saya sih di sini yang lebih menyenangkan adalah saya ketemu orang-orang baru yang benar-benar totally new buat saya bekerja sama. Kemudian saya ketemu orang-orang film yang saya nggak pernah bekerja sama sebelumnya. Wow, this is a new experience buat saya dan menyenangkan. Perannya mungkin teman-teman di sini juga udah banyak tahu kan, udah banyak saya cerita tentang Dr. Vita gitu. Jujur aja nih saya dari pertama kali Mbak Molly menjadi sutradara tuh saya tuh penasaran kok saya nggak pernah diajak gitu berperan di salah satu filmnya gitu, apa saya nggak dipercaya gitu. Akhirnya alhamdulillah saya dipercaya untuk mengemudikan pilot. mengemudikan pesawat. Oh iya, mengemudikan pesawat. Akhirnya ya saya baru ketemu orang yang tergila-gila sama pesawat terbang ya Molly ini. Semua detail-detailnya dia tahu. Saya malah baru tahu kalau nyupir pesawat tuh ada pakai kaki juga tuh. Saya baru tahu dikasih tahu Molly. Terus pencetan-pencetan kenop-kenop yang di sini si Molly itu kayaknya yang di situ ada itu deh Tor, yang sebelah situ ada itu gitu. Tapi di film ini saya baru pertama kali naik simulator yang itu yang ada tadi di adegan Patricia itu. Berat harganya bro, itu katanya mahal banget ya semua. Itu ya 350 miliar Pak katanya Pak. Wow, simulatornya. Tapi Mas Tora juga dapat sebuah momen di sini. Kita lihat di sini ada menatap pesawat. Pengen tahu deh Mas. Bukan masalah natapnya, itu di airport beneran panas. Panas banget itu, udaranya kencang sih emang, cuman anget. Terima kasih, terakhir kita foto bareng, jadi silakan boleh yang di depan boleh tetap duduk, namun lebih merapat, yang di belakang boleh berdiri. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk segenap jajaran cast dan juga jajaran filmmaker. Senang banget Molly Surya bisa bikin film yang berbeda. Aku tahu Molly sangat suka dokumenter tentang air crash investigation. Molly ingin menyampaikan pesan bahwa tiap kejadian harus dilihat dari berbagai perspektif. Menurut saya filmnya sangat menyentuh. And it's very well made, mix emotion aja gitu. Luar biasa, peristiwa seperti ini bisa menjadi tontonan yang sangat menarik ya. Star Vision yang mencoba membuka sebuah bab baru gitu di dunia film Indonesia. Nicholas Saputra seperti biasa tampil sangat baik. Saya juga suka sekali dengan Marsha Timothy, dengan Zara, memberikan pengalaman tokoh-tokoh dalam situasi yang tidak mudah. Penceritaan yang jarang dinikmati di film Indonesia. Selamat Pak Chan Parwes dan semua keluarga Star Vision dan Sunil Surya. Film yang fresh banget, memberikan sudut pandang baru, pengambilan gambarnya Molly Surya
keren banget. Satu kata buat film Tukar Takdir, menggugah. Saya belum pernah lihat film Indonesia yang seperti ini, penuh drama, ketegangan, tapi menurut saya juga punya banyak perasaan-perasaan yang ada warm feelingnya juga. Bagaimana karakter Rawa yang diperankan oleh Nicholas ini harus berhadapan dengan rasa bersalahnya gitu. Jadi itu bangunan itunya sih menurut saya yang sangat berkesan. Aduh, suka banget filmnya, bagus banget, banyak banget elemen yang bagus gitu. Pemain si lain sangat komunikatif, populer tapi juga dapat edgy-nya gitu. Tukar Takdir luar biasa. Menegangkan banget filmnya, deg-degan banget dari awal sampai akhir. Ceritanya oke banget, secara teknis juga oke banget. Mbak Molly Surya keren. Terima kasih gue sudah hadir di sini. Para calon penonton film Tukar Takdir, karya yang sangat kami banggakan. Malam ini akan ditonton beberapa kali atas waktunya untuk menonton film kami. Mudah-mudahan berkenan nanti. Saya kagum banget dengan keberanian produser mengangkat sebuah tema yang tidak biasa, berbicara banyak tentang harapan, tentang bagaimana kita mengatasi kedukaan. Salut untuk semua cast, aktor aktris yang telah membawakan tema ini dengan sangat baik. Jarangnya meng-highlight cerita dari sisi airplane investigation dan juga gimana dari sisi korbannya. Keren banget dan juga acting-actingnya sangat amat kuat dari semua pemain. For the first time in a long time ada film yang beda sendiri, super interesting to watch dan bisa belajar tentang air crash investigation lebih dalam lagi, menegangkan. Segar sekali, berani beda. Kayaknya di sini satu sisi lain dari Nicholas Saputra yang lebih dalam gitu, yang gue tangkap mengharu biru, mantep lah pokoknya. Tukar Takdir. Belajarkan kita kalau masing-masing dari tiap orang tuh punya grief. Ya. Menurut aku yang paling bisa di-highlight banget di sini tuh takdir sih. Kayak ya you cannot change your fate. Pada akhirnya emang harus menerima takdir. Rasa bersalah kamu terobati. Ada begitu banyak rasa yang mesti teman-teman rasain sendiri pas nonton sih. Setiap orang mungkin punya rasa dukanya yang mungkin prosesnya berbeda-beda. Be kind, itu akan membuat prosesnya menjadi lebih mudah. Hikmahnya yang bisa diambil dari film ini adalah semua sudah diizinkan oleh Gusti Allah untuk terjadi. Tapi yang lebih berkesan adalah bagaimana film ini mampu mengangkat rasa duka dan cobaan yang berat bagi keluarga korban. Gue kaget sih sama CGI-nya tuh halus banget. Terus kemudian untuk struktur cerita, tensi dramatisnya gue suka banget nge-build. Aku juga bisa merasakan emosi pemain-pemainnya yang menurut aku sangat pas sekali menggambarkan trauma di dalam film itu. Seru banget. Halo teman-teman Aristina, jangan lupa nonton film Tukar Takdir tanggal 2 Oktober 2025 di bioskop. Ini dia teman-teman filmmaker dan juga teman-teman cast dari film Tukar Takdir yang akan menyapa teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Bakal sudah teman-teman cast dan filmmaker membuka malam hari ini. Terima kasih sudah hadir di acara yang sangat membahagiakan bagi kami. Kami akan mempersembahkan karya yang begitu kami cintai, sebuah film yang mudah-mudahan memberikan pendekatan genre baru di sinema Indonesia yang sedang bertumbuh sangat baik hari ini. Film ini akan memberikan banyak rasa dan harapan bagi Anda dalam menontonnya. Semoga berkenan, semoga bisa jatuh cinta kepada film ini seperti kami jatuh cinta kepada film ini juga. Kalau suka, boleh tolong share ke teman-temannya untuk menonton film ini tanggal 2 Oktober. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadi yang pertama bersama kami nonton film Tukar Takdir. Mudah-mudahan film ini memberikan rasa yang
menyenangkan dan bikin kalian semua pengen ajak keluarga dan teman-temannya untuk nonton film Tukar Takdir. Mudah-mudahan ini juga menjadi takdir baik untuk kita semua. Semoga menjadi sebuah kesembuhan bagi kita semua. Sebuah harapan juga bagi kita semua. Sebuah pencerahan juga bagi kita semua. Selamat menonton semuanya. Sebuah kebanggaan bisa bermain dengan begitu banyak pemain yang luar biasa dari latar belakang dan generasi yang berbeda-beda. Ini sebuah kolaborasi yang sangat membanggakan bagi saya, dan saya yakin bagi teman-teman semua bisa bekerja disutradarai oleh Molly. Dan juga terima kasih banyak Pak Parwes atas kesempatan untuk bisa mempersembahkan sesuatu untuk film Indonesia. Semoga suka filmnya. Enggak, saya yakin pasti suka filmnya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih. Scene yang aku inget banget menurut aku scene dimana pas Kak Nichola Saputra lagi investigasi terakhir gitu. Aduh, aku sampai merinding karena menurut aku itu sangat amat traumatis dan dia harus mengulang itu lagi, harus ngerimain itu lagi di otaknya. Sedih banget sih pasti. Campur aduk sih perasaannya, ya ikut berduka juga, tapi ikut penasaran juga sebenarnya penyebabnya apa. Semua aktor dan aktris benar-benar menyentuh hati aku banget. Molly memang selalu bikin film yang berbeda, cukup rumit dan menurut saya cukup berat. Semuanya bisa ngebawainnya sangat bagus, natural banget buat Star Vision, buat Rama, keren banget. Tukar Takdir ini seru banget, gue nungguin karena film dengan konsep pesawat jatuh di Indonesia belum banyak atau malah mungkin belum ada gitu. Ada banyak yang kita bisa lihat di sini tentang emosi, tentang ambisi, kesabaran, tentang kepasrahan. Film yang sangat ciamik kalau kata orang Semarang, bagus sekali. Filmnya keren banget karena gak ketebak gimana-gimananya. Kalau pengen ngeliat Nichola Saputra yang ganteng, lucu, imut itu harus nonton. Jadi wajib banget untuk ditonton. Film ini membingkai luka, membingkai duka, membingkai kehilangan, diselesaikan oleh masing-masing karakter. Ngomongin trauma, ngomongin soal sebuah tragedi gitu dan gimana cara kembali atau bangkit dari situ. Gila sih, aku suka banget sih. Genrenya unik, belum pernah saya nonton film Indonesia seperti ini temanya. Mengajak kita melihat bahwa setiap orang itu punya fase yang berbeda-beda dalam mencerna dukanya. Ini Survivor's Guild punya character study ya, jadi something new, something different. Pesan yang ditampilkan di film ini cukup jarang dibahas ya tentang Survival Guild, menambah keberagaman cerita film Indonesia. Gila, setelah nonton filmnya sih bener-bener wah, ini mesti nonton Tukar Takdir. I think this is a good film ya. This is a good movie, genre yang berbeda. Diajak traveling untuk karakter-karakter ya. Bagaimana karakter itu mensikapi suatu masalah gitu. Wow, pokoknya mantep banget, luar biasa. Gambarnya keren banget. Ingat ya, hari apa itu nggak ada di kalender. Jadi yang namanya takdir kita juga nggak ada yang tahu. Aku suka banget editingnya dan beberapa cinematic shotnya. Actingnya juga sama rata. Jadi menurut aku ini sangat layak ditonton. Wah, I think this is one of the best movie I ever watch. Benar-benar aku suka banget sih. Pelajaran yang bisa aku kutip, ikhlas akan apa yang terjadi, namanya juga takdir. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa juga kan. Castnya keren semua, banyak senior yang main juga. Jangan sampai gak nonton karena ini keren banget. Dari segi gambar, sinematografi, semuanya CGI. Ini Indonesia dengan CGI terbanyak menurut gue ya. Dramanya juga menurut gue, aduh, miris banget. Bener-bener bikin inget sama hidup ini yang kadang-kadang nggak bisa ketebak dari hal sesimpel itu doang. Sebelumnya juga kita ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Terima kasih. Langsung saja kita akan mengundang filmmaker dan juga teman-teman cast serta teman-teman kru yang terlibat dari film Tukar Takdir. Film Tukar Takdir, film yang sangat kami cintai, film yang mudah-mudahan juga akan melahirkan cinta, karena film ini akan memberikan harapan. Film ini mempunyai banyak pesan dan semoga pesan itu kena di hati penonton yang sangat kami cintai. Terima kasih. Inilah film persembahan dari kami. Semoga
berkenan di hati para penonton. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa menikmati film ini, semoga bisa jatuh cinta dengan film ini seperti bagaimana kami jatuh cinta dengan film ini juga. Hasil kerja keras kami semua dengan tim yang luar biasa. Karena saya selalu bilang kalau sutradara itu kerjanya cuma di depan monitor, cuma tinggal ngomong doang, bilang ini, bilang itu. Yang kerjain mereka semua. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir malam ini. Semoga pesannya sampai dan kita sambung bersama-sama. Semoga semua pesan baik dalam film ini tersampaikan dan selamat menonton. Mudah-mudahan film ini bisa memberikan sesuatu yang baru di perfilman Indonesia. Senang bisa terlibat di dalamnya dan senang bisa menontonnya bersama dengan semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. The sadness yang dirasain, the guilt yang dirasain the pemain itu juga kerasa banget ke penontonnya. Jadi kita juga bisa ngerasain gimana kita di posisi dia. Molly is the best. Amazing. Filmnya emang eksplor psikologi banget kan. Bisa ngeliat perspektif dan experience yang belum pernah kita alamin sih. Talent-talentnya keren banget ya. Nico dan juga Marsha, Zara. Zara, iya semuanya keren-keren, jadi kayak berasa intens sih nontonnya. Menurut gua filmnya bener-bener meaningful banget dan fresh. Banyak POV-nya juga, mulai dari survivor, keluarga para korban ya lebih tepatnya. Itu lengkap sih, menurut aku lengkap banget. Iya. The acting was really, they did a great job there. Jadi tahu di seperti itu tuh prosesnya seperti apa, investigasinya. Sesuatu yang sebenarnya dekat sama Indonesia, tapi jarang dieksplor gitu. Jadi sesuatu yang menarik, tegang dan penuh perasaan. Salah satu film favorit saya tahun ini karena cerita yang sangat kompleks tapi masih bisa kita nikmati dengan enjoy. Ini tuh memberikan warna baru di perfilman Indonesia karena memang temanya tuh jarang banget kita temuin. Unik. Misterinya juga dapet banget, sinematografinya juga oke. Kita belajar kayak arti kehilangan gitu. Betul. Ceritanya tentang survivor's guilt. Ya, ini tentang grief juga atau kedukaan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Plot twistnya juga banyak. Adegan yang pas lagi crash itu dan diulang beberapa kali itu tetap bikin kaget dan deg-degan abis sih. Keren-keren. Kalau aku di bagian pas lagi investigasi mandiri itu yang benar-benar bikin jadinya tuh mentalnya dibikin campur aduk. Ini filmnya keren banget kak. Filmnya seru dan layak buat ditonton. Jadi jangan lupa nonton di bioskop ya tanggal 2 Oktober. Wow, film ini sangat luar biasa, sangat shocking dan salah satu film terbaik di tahun ini ya. All the scenes semuanya necessary semua. Nicholas Saputra ketika sama Zara, struggling yang dirasakan di situ itu berasa banget. Gue justru malah sedih banget di situ. Filmnya luar biasa banget, storyline-nya juga dapet banget, banyak plot twist-nya juga. Pokoknya sukses terus buat Star Vision. Message-nya dalam banget sih dan kebawa suasana juga dan mikir juga seandainya ada di posisi itu kayak gimana. Ya kalau misalnya kita di rawa gimana? Udah nggak bisa pikir, bahkan udah nggak bisa tidur nih, udah nggak bisa hidup ini gitu. Iya benar. Menceritakan tentang bagaimana orang-orang mengatasi rasa dukanya dengan berbagai cara. Senang sih keluar dari bioskop, rasanya campur aduk, jadi semua perasaan tuh ada. Intensitas suspense-nya dari awal sampai akhir. Sangat tegang, seru sih. Aktingnya si Zara sih bagus. Aku ngerasain banget acting Kaniko keren. Kesan pesan moralnya itu banyak banget gitu, terus sedihnya dapat. Cast-nya juga oke banget sih actingnya. Juga tadi banyak detail-detail yang nyentuh banget sih, apalagi pengulangan-pengulangan statement yang bikin kita tuh jadi kepikiran dan tersentuh banget sih sama filmnya. Keren banget. Sangat prihatin banget sama traumatiknya Nicholas ya. Betul. Harus banget nonton. Traumatize-nya dapat banget betul. Banyak banget yang nggak perlu aku spill sekarang karena menurut aku pokoknya bagus kan, harus nonton. And it was quite stressful and fun at the same time. Filmnya bener-bener di luar ekspektasi banget dan wow, amazed banget. Kayak kita tuh terbawa ke suasana paniknya, takutnya, seakan-akan kita ada di situ gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari ya di film ini ya. Terus juga film ini menceritakan tentang takdir atau keadilan untuk hak semua orang gitu. Satu kata untuk film Tukar Takdir itu keren.
Dipersilakan untuk membuka malam hari ini sutradara kita Mbak Molly Surya. Saya sangat senang dan excited untuk membagi film ini, terutama banyak teman-teman kru di sini, banyak teman-teman yang ikutan syuting juga di studio ini. Terima kasih atas kerja kerasnya sudah terbang bersama saya dengan penerbangan Tukar Takdir. Semoga senang, semoga berkenan filmnya, semoga bisa jatuh cinta kepada filmnya seperti saya juga sudah jatuh cinta dengan film ini. Terima kasih. Ini adalah malam di mana saya merasa takdir saya tidak mau ditukar. Pokoknya selamat menikmati film Tukar Takdir karena ini mungkin kolaborasi kami yang paling saya sukai. Makasih Mbak Molly dan para pemeran, saya bahagia sekali nonton ini. Semoga teman-teman juga akan bahagia dan merasa lega menonton film Tukar Takdir. Terima kasih. Kita juga baru selesai nonton tadi, baru nonton banget dan aku suka banget. Semoga kalian juga suka, dan kalau suka boleh disebarkan ke teman-teman dan keluarga yang lain untuk nanti nonton film kita. Terima kasih banyak, film ini tidak akan bisa terjadi tanpa dukungan dan kerjasama kita semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya. Oke, siap, terima kasih. Yang gue lihat sekarang itu melebihi ekspektasi gue. Terima kasih buat Molly Surya yang membuat film ini begitu mengena, bisa ditonton oleh teman-teman nanti pada tanggal 2 Oktober. Mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman semua.